Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lumisti Pambudi dari kelas YF 4701 dengan NIM 103012330045 dari jurusan S1 Informatika. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu ke-6 Orkom yang akan berfokus pada penjelasan secondary memory, di mana di dalamnya ada hard disk, terus SSD, dan juga optical storage. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan menjelaskan dulu apa itu secondary memory dan kenapa dia ada di dalam device kita, misalnya komputer gitu ya. Nah, secondary memory ini hadir karena komputer itu tidak punya tempat untuk menyimpan data secara permanen. Ya, komputer memang punya main memory, tapi main memory itu hanya menyimpan mungkin instruksi-instruksi prosesor. Tapi ketika power off, dia itu akan hilang, alias ini disebut dengan volatile. Karena data-data tersebut tidak dapat disimpan, maka kita semua kan bingung kan? Kita mau nyimpan data seperti dokumen, foto, video itu mau disimpan di mana? Nah, maka dari itu secondary memory ini hadir untuk menyimpan data dokumen, video, foto tersebut secara permanen dan tidak akan hilang saat powernya itu off. Nah, secondary memory sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu removable dan fixed. Removable itu bisa portable, bisa kita pindah-pindah ya, bisa kita copot pasang itu. Yang fixed itu sudah tertanam. Nah, lalu apa saja contoh dari secondary memory yang removable? Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah magnetic disk. Ini adalah memori yang menggunakan lapisan tipis yang kemudian digulung dan dimagnetisasi. Nah, disk ini digunakan untuk menyimpan data yang besar, tapi tidak memerlukan akses yang sangat cepat. Contohnya adalah seperti data backup dan penyimpanan data arsip. Nah, di dalam magnetic disk ini, itu sebenarnya hard disk itu termasuk ke dalam magnetic disk. Nah, nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Nah, setelah itu di memori yang removable itu ada floppy disk. Floppy disk ini cukup populer ya di kalangan ya tahun 90-an lah. Tapi floppy disk ini hanya menyimpan data yang kapasitasnya tidak terlalu besar, seperti ya, kisaran 1,5 MB. Dan selanjutnya adalah optical disk, yaitu penyimpanan yang menggunakan laser untuk read dan write-nya. Nah, contohnya itu ada di CD dan DVD. Selanjutnya ada memory card. Memory card ini ukurannya kecil, biasanya dipakai di device yang portable juga seperti handphone, kamera, ya gitu. Nah, contoh dari memory card itu adalah di SD card. Nah, untuk yang terakhir mungkin ada flash drive. Flash drive ini adalah memori yang terhubung ke device melalui port USB. Ya, contohnya adalah flash disk ya, flash disk seperti itu. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan langsung saja menjelaskan di apa itu hard disk. HDD atau hard disk drive ini merupakan bagian dari fixed secondary memory. Nah, hard disk ini dibedakan menjadi dua ukuran. Yang pertama 3,5 inch yang secara khusus digunakan pada PC desktop, dan juga 2,5 inch yang digunakan pada PC laptop. Nah, bagian utama hard disk nih, hard disk itu tersusun dari beberapa cakram magnetic disk. Dalam cakram tersebut itu terdapat jalur ya yang melingkar pada satu cakram yang disebut dengan track, dan antar track ini dipisahkan oleh intertrack yang berfungsi untuk mencegah interferensi medan magnet. Nah, setiap track sendiri itu terbagi menjadi beberapa sektor-sektor. Nah, pada setiap sektor itu memiliki ukuran 512 byte. Terus bagaimana sih cara kita menghitung kapasitas dalam satu disknya? Kan ini ada berdisk-disk ya kan? Ya, biasanya sih ada 3 lapis. Nah, pada lapisan 1 ini berapa kapasitasnya? Nah, gitu. Caranya gimana? Caranya adalah kita mengalihkan jumlah tracknya pada tiap disk, dikalikan jumlah sektor pada tiap tracknya, dan dikalikan berapa byte yang disimpan oleh setiap sektornya. Nah, begitu. Namun, kita tidak bisa menggunakan secara penuh setiap sektor karena antar sektor itu dipisahkan oleh gap
yang berfungsi untuk melacak sektor number atau menginformasikan apakah sektor tersebut sudah penuh atau masih kosong. Nah, begitu. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme read and write di dalam HDD atau hard disk drive. Untuk melakukan read atau write di dalam HDD itu terdapat komponen yang bernama read write head. Nah, ketika kita lagi nge-read atau kita lagi write, pasti kan ada satu track atau satu sektor yang akan dituju atau diakses. Nah, head ini yang akan berpindah dari satu track ke track lain, berpindah gitu kan. Jika track yang akan diakses tidak pada tempat di mana head itu sedang pointing di situ, dia akan memutar disknya pada track yang akan dicari. Selanjutnya head akan bergeser dari track satu ke track lain yang akan dicari itu. Nah, waktu dari satu track ke track lain untuk berpindah itu disebut seek time, dan waktu satu disk berotasi itu disebut relational delay. Nah, jadi access time dapat dihitung dari seek time plus relational delay. Nah, selain hard disk atau HDD, fix memori yang lain adalah SSD atau solid state drive. SSD, perbedaan SSD dengan HDD ini apa sih? Perbedaan SSD itu dia tidak mempunyai bagian yang bergerak, ya, layaknya HDD tadi, seperti headnya yang di HDD maupun disknya itu, sehingga dia akan lebih senyap dan lebih hemat pada konsumsi daya. Nah, SSD menggunakan SATA 3.0 sehingga dapat mencapai kecepatan 600 MB per detik, sedangkan HDD atau hard disk drive dengan 7200 rpm itu hanya dapat mencapai kecepatan rata-rata 80 sampai 160 MB per detik. Nah, bagian-bagian dari SSD ini memiliki yang dinamakan dengan logic board yang ditumpangi oleh interface konektor, di mana kita akan mengkonekkan SATA 3.0 tadi di situ. Kemudian ada cache chip dan juga control chip. Control ini yang berfungsi untuk mengontrol read write-nya gitu. Dan juga dia mempunyai 6 memory chips. Nah, di dalam 6 memory chips ini itu terdapat sel-sel memori yang ditumpuk secara vertikal, sehingga dia bisa menyimpan, satu selnya itu bisa menyimpan hingga 3 bit data. Karena hal inilah SSD sangat cepat dalam transfer data, karena data tersebut disimpan pada sel-sel yang siap untuk langsung diakses. Namun harga SSD ini lebih mahal dibandingkan dengan hard disk, karena sistemnya atau arsitekturnya yang lebih rumit. Karena harga SSD yang lebih mahal dari HDD, maka biasanya pada PC sistem operasi itu dijalankan pada SSD karena untuk mempercepat akses. Sementara untuk hard disk itu biasanya digunakan untuk menyimpan video dan lain-lain karena tidak memerlukan akses yang cepat. Nah, begitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada optical memory. Apa itu optical memory? Optical memory ini adalah penyimpanan yang menggunakan laser untuk baca dan tulis data. Optical memory ini biasanya digunakan untuk menyimpan foto, video maupun musik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti CD, DVD dan juga Blu-ray disc. Bagaimana cara write atau read di optical memory? Nah, cara untuk write-nya adalah kita akan memantulkan laser pada permukaan disk sehingga nanti akan membentuk yang namanya pit dan line. Pit ini akan mewakili biner 0 dan line akan mewakili biner 1. Pit ini akan membentuk cekungan dan line ini akan membentuk pola data. Nanti pola-pola ini akan disusun sedemikian rupa hingga membentuk satu pola yang nantinya akan bisa dibaca oleh komputer
ketika disk tersebut berputar. Untuk cara membacanya, ketika disk berputar, laser akan diarahkan ke permukaan disk, di mana laser akan memantulkan kembali ke sensor yang entah itu tergantung dia terkena pit atau LED. Jika LED, dia akan langsung memantulkan ke sensor sehingga akan menghasilkan binir 1. Dan ketika pit yang menerima laser, dia akan menyebarkan cahaya sehingga hanya sebagian kecil cahaya yang mencapai sensornya, sehingga ia akan dideteksi sebagai 0. Kemudian si biner 01 tadi akan diterjemahkan menjadi data digital yang kemudian akan diolah lebih lanjut. Nah, optical disk sendiri ini memiliki 3 jenis ya. Yang pertama itu CD atau compact disk yang memiliki penyimpanan kecil, biasanya digunakan untuk menyimpan musik. DVD, digital versatile disk, biasanya penyimpanannya itu 4,7 gigaan sampai 8, yang digunakan untuk menyimpan film atau sistem operasi seperti Windows. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Blu-ray disk, biasanya memiliki kapasitas 20 GB. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyimpan video atau film dengan kualitas yang sangat-sangat bagus ya gitu. Nah, lalu perbedaan antara DVD, CD, dan Blu-ray. Kalau CD itu dia menggunakan laser inframerah dengan panjang gelombang 780 nanometer. Kalau DVD menggunakan laser merah dengan panjang sekitar 650 nanometer, dan Blu-ray menggunakan laser biru dengan panjang gelombang 405 nanometer. Laser dengan panjang yang lebih pendek ya, seperti blue laser, itu memungkinkan penyimpanan data dengan kepadatan tinggi, sehingga Blu-ray itu dapat menyimpan data lumayan banyak karena lebih padat. Kelebihan dari optical disk ini, dia tidak terpengaruh medan magnet karena memang tidak memakai magnet dan juga murah. Tapi kekurangannya, dia itu rentan terhadap gesekan ya, karena kalau disk itu dia kena gesek itu sudah rusak dan ya datanya akan korup gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sampai sekian. Dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.